Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pengkhianatan G30S PKI itu telah membangkitkan amarah rakyat seluruh tanah air dan menuntut agar Presiden Soekarno membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Tuntutan pembubaran PKI kemudian diikuti tuntutan perbaikan ekonomi rakyat yang waktu itu keadaannya memang amat parah. Memasuki tahun 1966, inisiatif aksi-aksi demonstrasi mulai datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. KAMI yang berintikan beberapa organisasi mahasiswa ekstra Universitas Non-Komunis dibentuk tanggal 25 Oktober 1965. Tanggal 10 Januari 1966, kami berhasil merumuskan tuntutan yang kelak dikenal sebagai Tripura atau Tri Tuntutan Rakyat. Bubarkan PKI, turunkan harga, repeal kabinet. Di Jakarta, aksi-aksi mahasiswa mengambil basis di kampus Universitas Indonesia. Aksi-aksi meningkat dengan terbentuknya berbagai kesatuan aksi lain yang menyertai KAMI seperti KAPPI dan KAPI Pelajar, KAFI Sarjana, KAGI Guru, KAWI Wanita, KABI Buruh. Tuntutan-tuntutan itu tidak mendapat tanggapan positif dari penguasa. Harga-harga makin melambung. Kabinet diperbaharui, tapi sejumlah tokoh yang dianggap simpatisan PKI atau bertanggung jawab atas parahnya keadaan justru diangkat kembali. PKI tidak dibubarkan. Sebaliknya KAMI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Bahkan akhirnya partai-partai politik ikut mengutuk aksi-aksi mahasiswa. Pergolakan akhirnya mencapai tahap menentukan ketika tanggal 11 Maret 1966, massa sambil melumpuhkan jalan-jalan ibu kota, mengepung istana dan menggagalkan sidang pertama kabinet yang mereka tentang. Malamnya di Istana Bogor, Presiden Soekarno yang mendapat kunjungan 3 Jenderal TNI Angkatan Darat mengeluarkan surat perintah untuk Jenderal Soeharto yang waktu itu adalah Panglima Kopkamtib dan juga Menteri Hankam Pangan. Surat perintah yang kemudian dikenal sebagai SP 11 Maret. Dengan surat perintah itu, Jenderal Soeharto segera membubarkan PKI sesuai dengan tuntutan rakyat. Selanjutnya kehidupan bernegara bangsa Indonesia memasuki babak baru. Kisah dalam film mengambil latar belakang sekitar pergolakan besar itu, terutama kurun Januari 1966 hingga munculnya Jenderal Soeharto sebagai pemegang SP 11 Maret. Itu adalah salah satu kurun penuh kepahitan sejak Indonesia menjadi suatu negara bangsa merdeka. Duduklah. Suasana di sini lebih tenang dari hiruk-pikuk di luar. Bicara Basuki, apa pesan saudara? Mohon izin, Pak. Situasi di Jakarta sekarang sedang tidak stabil. Kami atas pimpinan Angkatan Darat memohon Bapak Soekarno agar memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto agar beliau mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi ketenangan dan keamanan. Kami telah berbicara dengan Jenderal Soeharto. Ini adalah satu-satunya cara, Pak. Tanpa tindakan tegas sekarang, negara bisa jatuh dalam anarki total. Pak, ini bukan soal menggulingkan, ini soal mengamankan ajaran Bapak, mengamankan jalannya revolusi dari unsur-unsur yang merusak. Mengambil sebuah tindakan
Sebuah pena bisa lebih berbahaya daripada 1000 senapan. Aku tahu apa yang kalian minta. Mandat penuh, kekuasaan untuk normalisasi keadaan. Aku tidak ingin ada darah lagi. Aku tidak ingin nama besarku tercoreng oleh pertumpahan darah rakyatku sendiri. Basuki Amir Yusuf. Kalian bersumpah menjaga Pancasila, menjaga. Lantas, bagaimana kalian menjamin mandat ini tidak disalahgunakan? Kami menjamin, Pak. Jenderal Soeharto berjanji bahwa mandat ini hanya untuk memulihkan keamanan dan wibawa pemerintahan. Prioritasnya adalah untuk membubarkan PKI yang menjadi bangker semua kerusuhan ini. Pak, rakyat di luar sana menanti kepastian. Kami membutuhkan dasar hukum untuk bergerak agar dapat menghentikan para komunis sebelum mereka bangkit lagi. Mandat ini akan menjadi sebuah payung hukum bagi kami. Sejarah mencatat, kepemimpinan yang rapuh di masa kritis akan dihancurkan oleh waktu. Bapak harus bertindak. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan cita-cita revolusi. Aku tahu kekuatan mandat ini. Ia bisa menjadi penyelamat, atau ia bisa menjadi surat kematian bagi cita-citaku. Kami menunggu perintah, Pak. Keamanan akan pulih. Kami hanya butuh hitam di atas putih. Baik. Aku akan tanda tangani. Tapi ingat, 3 jenderal ini adalah surat perintah, bukan penyerahan kekuasaan. Kekuasaan tetap di tanganku. Tujuannya adalah mengamankan, bukan menggantikan. Kami mengerti, Pak. Mengamankan. Kami akan segera bertindak. Ini dia, surat perintah 11 Maret. Segera bawa ini ke Soeharto. Siapa? Laksanakan.
keamanan akan pulih. Dan kami hanya Aku iki gendeng apa waras? Aku dhewe ora roh, aku lupa. Aku nak tu. Aku nak itu. Aku nak itu. Aku nak yang itu. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. Aku tidak ingin ada darah lagi. Aku tidak ingin nama besarku tercoreng oleh Aku akan tanda tangani. Tapi ingat, 3 jenderal ini ada kekuasaan. Kekuasaan tetap di tanganku. Tujuannya adalah mengamankan. Aduh. Oh, Bukan menggantikan. Sorry Pak, ngamankan. maaf ya cantik. Kalau aku kami menunggu perintah, Pak. Keamanan akan pulih. Kami hanya butuh hitam di atas putih. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh tuh? Kalian bersumpah menjaga Pancasila. Menjaga aku. Terus Apa kata-kata hari ini Pak Karno? Mari kita bakso. Gimana Pak Karno? Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Pak, rakyat di luar sana menanti kepastian. Kami membutuhkan dasar hukum untuk bergerak agar dapat mendapatkan ya.